ini mendatangi kantor Komnas Perlindungan Anak di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tadi malam kebakaran besar menghanguskan sebagian kantor Komnas PA. Meski muncul dugaan kebakaran tersebut merupakan bentuk teror, Komnas PA menolak berspekulasi. Tidak banyak yang tersisa dari kebakaran besar yang menghanguskan sebagian bangunan Komnas Perlindungan Anak di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur kemarin malam. Sejauh ini, Komnas PA mendata dokumen sepanjang tahun 2010 hingga 2014 hangus terbakar. Dan sayangnya, belum memiliki data cadangan. Ketua Dewan Konsultatif Nasional Komnas PA, Seto Mulyadi, menyatakan banyak dokumen bukti kasus yang melibatkan korban anak-anak habis terbakar, termasuk kasus Angelin dan kasus penelantaran anak di Cibubur, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Apalagi menurut informasi kan dari atas, bukan dari dalam, bukan karena ledakan atau karena korslet dan sebagainya. Jadi apakah ini masih terkait dengan peristiwa yang sekarang ditangani atau tidak? Mudah-mudahan tidak. Tapi yang paling kami merasakan terpukul adalah dokumen-dokumen berharga, karena banyak kasus-kasus yang sedang ditangani Komnas Perlindungan Anak, jadi akhirnya raib semua. Meski demikian, Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait menyatakan masih memiliki data cadangan untuk kasus Angelin. Aris menolak berspekulasi mengenai adanya intimidasi atau ancaman terkait kasus-kasus yang sedang ditangani Komnas PA. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Apakah murni karena korsleting listrik atau memang ada unsur kesengajaan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengungkapkan kasus ini akan ditangani Polda Metro Jaya, mengingat gedung yang terbakar sedang menangani berbagai kasus penting. Dan kemudian kita akan melihat apakah ada unsur kesengajaan pembakaran ataukah unsur kelalaian, ya, atau murni itu karena kecelakaan, misalnya karena korsleting listrik atau karena dari open flame yang lainnya yang sifatnya normal dan natural. Ini kita akan selidiki. Saya belum bisa mengambil keputusan sekarang, belum bisa mengambil kesimpulan sekarang. Biarkan tim untuk bekerja. Yang jelas memang tentu karena inilah Komnas Anak, ini gedung yang penting, apalagi sekarang ada isu mengenai kasus tertentu yang terkait dengan masalah Komnas Anak. Ini tentunya di salah satu perhitungan kita. Sebelumnya, sebanyak 14 mobil damkar diterjunkan ke kantor Komnas PA pada Sabtu malam. Kebakaran besar ini menghanguskan 3 ruangan milik Komnas PA, diantaranya ruangan sekjen, gudang, serta ruang berkas. Tim Liputan Metro TV. Dalam kebakaran Komnas Perlindungan Anak, benarkah ada sabotase dalam kebakaran kantor Komnas PA? Kami tanyakan langsung kepada Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Bang Aris sudah di sini sekarang. Terima kasih Bang Aris sudah mau datang. Bang Aris, pertama sekali kronologi dulu. Jadi pastinya itu mana dulu yang muncul api, menyebar kemana? Ya, ini adalah peristiwa yang kedua sebenarnya. Ini trauma berat bagi Komnas Perlindungan Anak karena tahun 2009 juga menangani kasus besar tentang DNA salah seorang katakanlah orang terpenting begitu. Saya tidak perlu menyebutkan itu, dan data kita juga habis juga karena waktu itu juga lab dari Mabes Polri ikut memeriksa dan sebagainya. Ini trauma kedua jelang 2009, lalu kemudian kita fakta menangani menguak ya sejak 16 Mei itu kan kita sudah nyatakan bahwa ada dugaan persekongkolan jahat menghilangkan Angelin, dan kemudian itu terbukti pada tanggal 10 Juni itu justru ditemukan di rumah ibu angkatnya yang awalnya itu adalah anak hilang, tetapi ternyata itu terbunuh di rumahnya. Nah, ini semua publik tahu kan bahwa kita menangani itu, dan terjadi juga pertentangan pendapat dengan itu, saling mengumpat dan sebagainya. Nah, sangat serius persoalannya, dan itu faktanya. Lalu fakta kedua adalah Komnas Perlindungan Anak adalah representasi dari pengaduan masyarakat, sehingga masyarakat mendorong kita untuk menguak kasus ini. Jadi ini perkaranya. Nah, tadi malam kita dikejutkan yang kedua kali ini 8.10 saya kira habis sholat tarawih ya. Itu kesaksian warga masyarakat di situ, itu ada api di atas genteng ya, dan diperiksa memang bolong ya pada saat itu. Apinya dari atas genteng. Ya, karena ketika masyarakat
sekitar karena di ujungnya kamar itu adalah kampung penduduk, jadi warga masyarakat lihat secara jelas sehingga membantu datang ke kantor Komnas, membantu mengamankan seperti tabung dan sebagainya. Itu artinya di bawah tidak ada terjadi api. Lalu di plafon juga. Jadi tabung gas sudah diamankan. Itu bukan sumber api. Tidak sumber api. Lalu kemudian di plafon tidak ada sumber api di situ karena ketika itu menyala itu lampu diturunkan masih turun lampunya. Jadi tidak mati langsung. Gitu. Nah, dari situ awalnya ada saksi mata 2 yaitu menyatakan ada letupan-letupan awalnya. Kalau letupan yang lain saya tidak tahu, tapi ada 3 hal yang kita simpulkan dari olah TKP yang kita lakukan sendiri itu. Pertama, jadi semalam langsung melakukan sendiri. Kemungkinan ada sabotase, ada teror, dan ada kecelakaan gitu kan, kecelakaan. Tapi kecelakaan dalam arti seperti korslet arus pendek, lalu kemudian mungkin ada api rokok dan sebagainya itu terbantahkan karena Komnas Perlindungan Anak itu steril bagi orang merokok. Jadi, dan sama sekali tidak ada orang pada semalam itu dan sudah dipastikan itu. Anda sudah bertanya dengan teman-teman siapa yang datang, tidak ada sama sekali. Iya, itu kronologinya dan menghabiskan empat ruangan yang cukup mengganggu kita adalah penyimpanan data, kami sebut namanya gudang penyimpanan data, termasuk data-data pengaduan masyarakat yang sudah terorganisir, terdokumentasi dengan baik. Ada 12 ribuan kasus pelanggaran anak yang kita kumpulkan dari 2010 sampai 2014 karena kita tahu pengalaman pahit tahun 2009 sebelumnya itu kita tidak punya data, tapi tadi malam sampai tadi siang juga kita safety datanya itu nampaknya terbakar juga, tetapi ada masih kopi. Nah, ini yang menjadi ada komputer, kemudian hard disk, kemudian itu juga habis semua. Jadi ada backup data yang sebenarnya sudah diselamatkan, tapi pada saat itu ikut terbakar juga gitu. Nah, lalu kemudian ruang sekjen itu juga ada data-data baru di situ, termasuk data-data tentang kantor akte notaris, status kelembagaan dan sebagainya itu hancur semua. Nah, saya tentu tidak berspekulasi, tetapi fakta bahwa kita sedang menangani itu, kami sangat takut sebenarnya. Sampai hari ini kita dalam ketakutan jangan sampai ini menghambat niat baik, tulus hati untuk menyelamatkan atau katakanlah membantu anak-anak yang teraniaya di Indonesia. Tapi bagaimana dengan teman-teman di kantor sendiri saat ini, bagaimana kondisi mereka? Memang mereka selamat, cuman kan ada teror ini, bisa dikatakan begitu mungkin. Spekulasi sangat trauma dan mereka lebih besar, lebih kayak teror gitu ya. Kan ada 3 hal tadi, sabotase, teror dan kecelakaan biasa. Teror itu karena sebelumnya itu berdering-dering di kantor kami kan punya hotline service, layanan masyarakat dan sebagainya. Kadang-kadang itu membuat para petugas hotline kita menangis karena dibentak, dimaki dan sebagainya. Itu kita anggap hal biasa sebenarnya sebelum ada kejadian ini. Karena memang banyak orang kalau mengadukan lalu kemudian tidak diselesaikan itu kan bisa marah dan sebagainya. Itu hal biasa. Tapi dalam minggu ini setelah 8 Juni kita mengawal kasusnya Angelin ini, itu terornya amat luar biasa. Bang Aris, jadi sekarang pastinya data-data yang bisa terselamatkan bisa dikatakan nominalnya nggak, jumlahnya berapa? 12.000 yang hilang. Yang hilang. Tapi yang kemudian ada backupnya di luar gedung itu belum bisa teridentifikasi karena belum bisa dibuka ya. Tapi nampaknya sebagian itu juga ikut terbakar. Gitu. Kalaupun ada itu tidak lengkap, saya kira hanya analisis data sementara saja. Tapi yang jelas kasus untuk backup datanya Angelin terselamatkan. Jadi masih ada itu karena kebetulan kita kan saya secara khusus itu bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak di Bali, Jakarta, Denpasar dan Denpasar. Jadi itu seperti ini kita sebenarnya hari ini sudah harus di Denpasar untuk mengawal kasus ini bersama-sama dengan di Car Free Day di sana. Tapi ya karena terbakar kita harus menyelamatkan data itu. Sekali lagi bahwa fakta bahwa kita menguak kasus ini dan mendorong pihak penyidik Polri dengan rasa hormat saya bahwa ini harus dibongkar siapa sebenarnya pelakunya dan apa motifnya. Untuk memastikan lagi, jadi 12.000, saya masih ingin mengejar itu, 12.000 data itu apa saja bentuknya? Jadi apakah ada data kopi keterangan DNA atau apa? Ya, banyak hal yang misalnya kalau dia tes darah maka ada DNA-nya, lalu kemudian ada backup laporan kepolisian, foto kemudian juga ada dan di sana. Sebagainya. Lalu ada tanda tangan, pengakuan, janji, semua banyak hal yang menyangkut tentang pelanggaran-pelanggaran. Dan itu apakah kasus-kasus
kasus yang masih belum terungkap juga? Masih itu hampir 89%. 89% itu kasus yang apakah ini sangat mengganggu sekarang untuk pengungkapan kasus-kasus? Sangat mengganggu, dan itu yang saya tadi katakan bahwa saya trauma dan menangis terhadap itu karena ini janji saya kepada anak-anak Indonesia yang melaporkan kasusnya ke Komnas Perlindungan Anak dan percaya bahwa Komnas Perlindungan Anak mampu untuk melakukan ini. Itu akhirnya kita berhutang kepada anak Indonesia, karena sekali lagi karena insiden ini saya tentu minta maaf kepada anak Indonesia karena ini data harus dikumpulkan kembali dan bisa menghambat proses penyelesaiannya. Sekali lagi saya minta maaf untuk anak Indonesia, tetapi untuk aktivis dan pegiat perlindungan anak apapun ancamannya kita harus tetap tegar, maju terus, pantang mundur. Baik, besok ada rencana olah TKP pukul 9 pagi, sudah berkoordinasi ya dengan Pak Menteri? Jadi kami tadi malam ucapan terima kasih juga Kapolres Jakarta Timur sudah membackup kita, memberikan semangat dan berjanji akan mendatangkan lapor dari Mabes Polri, dan tadi sudah diambil foto-fotonya, besok akan dilakukan oleh olah TKP untuk melihat tadi tiga hal, sabotase, tiga dugaan itu ya. Kita semoga segera mendapatkan titik terang. Terima kasih Bang Aris sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Pemirsa, kepolisian Resor Kota